Inilah 7 hadis populer tapi palsu. 1. Mencari ilmu ke negeri Cina. Carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Hadits tersebut sangat familiar sampai-sampai menjadikannya dalil pertama tentang semangat menuntut ilmu. Namun ternyata hadits ini dihukumi palsu dan ditentang banyak ulama. Salah satunya yakni oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Para ulama hadits pula menyepakati bahwa hadits ini berderajat palsu karena adanya seorang perawi bernama Abu Atikah Tarif bin Sulaiman yang tidak memiliki kredibilitas meriwayatkan hadits Rasulullah. Ibnu Al-Jauzi memasukkan hadits ini sebagai salah satu hadits palsu dalam kitab Al-Mawdu'at. 2. Wanita adalah tiang negara. Hadits lain yang juga sangat populer di telinga masyarakat yakni ucapan yang berbunyi, wanita adalah tiang negara, apabila wanita itu baik maka negara akan baik, dan apabila wanita itu rusak, maka negara akan rusak pula. Hadits tersebut bahkan tak dijumpai di kitab manapun dari kitab-kitab terkenal para ahli hadits. Kalimat di atas bukanlah ucapan Nabi, melainkan hanya kata mutiara seorang tokoh atau ulama. Namun lambat laun, orang-orang menganggapnya sebagai ucapan Rasulullah. 3. Bekerja seakan hidup selamanya. Hadits terkenal dan populer ini ternyata tak ditemukan sanadnya dan tidak bersambung hingga Rasulullah. Jadi sudah dipastikan bahwasanya kalimat ini adalah hadits palsu dan bukan ucapan Nabiullah. Makna hadits tersebut bahkan perlu dipertanyakan kebenarannya secara akidah. 4. Makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Seringkali dikutip para dai, sebuah hadits yang berbunyi, kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar dan bila kami makan tidak pernah sampai kenyang. Hadits yang teramat sangat populer ini lagi-lagi merupakan hadits palsu atau maudhu'. Rasulullah tak pernah mengatakan demikian. Kitab-kitab hadits tak ada satupun yang menyebutkannya kecuali dalam kitab Al-Rahmah fi Al-Tib wa Al-Hikmah, karya Imam As-Suyuti. Itu pun ternyata bukan hadits melainkan sebuah ungkapan seorang dokter asal Sudan. 5. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Ungkapan ini dianggap sebagai hadits yang juga amat sangat terkenal lagi populer di tengah masyarakat. Para dai seringkali menyebutnya dalam khutbah-khutbah mereka di bulan Ramadan, yakni hadits yang berbunyi, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Namun sebagaimana hadits-hadits sebelumnya, hadits ini pula tak dijumpai di dalam kitab-kitab hadits terkenal. Jika ditelusuri sanadnya, hadits ini memiliki sederet nama perawi yang sangat lemah, di antaranya Makruf bin Hasan dan Sulaiman bin Amr an-Nahai. Bahkan Sulaiman dihukumi para ahli hadits sebagai seorang pendusta. 6. Ingin Ramadan setahun penuh. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, seandainya umatku mengetahui pahala ibadah bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar 1 tahun penuh menjadi Ramadan semua. Hadits yang nampaknya syahih itu ternyata masuk dalam salah satu hadits palsu. Penyebutannya ada dalam kitab Durrah an-Nashihin, karya Utsman al-Hubbani. Namun kitab tersebut disebut oleh para ahli hadits sebagai kitab yang berisi hadits palsu dan kisah imajinasi. 7. Cinta tanah air sebagian dari iman. Seorang muslim memang semestinya mencintai negerinya. Namun ungkapan tersebut tidaklah dilisankan oleh Rasulullah sehingga tak boleh menjadikannya sebagai dalil. As-Suyuti menyebut hadits ini dan berkomentar, saya tidak menemukannya. Begitu pula ahli hadits lain sehingga jatuhlah status maudhu' padanya. Meski substansinya seakan benar, yakni mencintai tanah air, namun tak diketahui bahwasanya rasa cinta tersebut termasuk bagian dari iman. Kata-kata itu pula tidaklah keluar dari lisan Nabi sehingga tidak boleh menisbatkannya kepada beliau.